Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah al-haditsu tasi'a asyar an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin ya'ni fi ramadhana da'watun mustajabatun. An al-hadis tasi'a asyar, hadis yang ke-19. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin yakni fi ramadhana da'watan mustajabatan. Sesungguhnya pada setiap muslim setiap hari dan malam, yakni fi ramadhana di dalam Ramadan itu da'watan mustajabatan. Ada doa yang mustajab, ya, baik siang maupun malam. Rahul Bazzaru fi musnadihi, meriwayatkan Imam Bazzar dalam musnadnya. Sarhul hadis, ya. Qauluhu inna likulli muslimin ismu jinsin, jadinya muslimun ismu jinsin. Kata muslim itu nama jenis. Fayasmilu dzakaru wal unsa, maka meliputi laki-laki maupun perempuan. Wa qad rahul Baihaqi fi da'awati, meriwayatkan hadis Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Da'awat bilafzi likulli muslimin wa muslimatin, ya, bagi muslim laki dan perempuan. Qultu, saya berpendapat wala yakhfa anna hadza innama huwa lis-shaimil ladzi aqama haqiqatas shaumi. Saya berpendapat tidak tersembunyi bahwa ini yang dimaksud dalam hadis ini innama huwa lis-shaimil ladzi qama haqiqatas shaumi, yaitu orang yang berpuasa yang menegakkan pada hakikat puasa, artinya puasa yang benar-benar. Wa tabihi ala wajhil matlub, dan ia mengerjakan bihi bisaum ala wajhihil matlub, dengan metode yang diminta, yang ditentukan, ya. Nah, jadi bukan maknanya setiap Ramadan itu siang dan malam itu ada waktu mustajab, tetapi ditentukan dia puasanya itu disebutkan hari Ramadannya, tetapi yang dimaksud dia puasanya bagaimana gitu, ya. Jadi artinya kalau puasanya baik, puasanya bagus, maka dia termasuk dalam kriteria ini. Di siang maupun di malam ada doa yang mustajab, ya. Makanya habis sholat, ya, jangan malas berdoa, gitu. Terutama ketika berbuka, kan jarang orang lagi buka mikirin doa, padahal hadisnya jelas, ya, ketika berbuka puasa itu dia termasuk minal al-qautil mustajabah, waktu yang dimustajabkan itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, batalin Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Doa dulu, kan udah batal. Biasanya ingat nggak? Itu masih banyak nih, masih setengah bulan lagi nih, ya, doa dulu. Udah tergoda, ya.
Qauluhu fi kulli yaumin wa lailatin ay min syahri ramadhana, yang dimaksud siang dan malam itu selama Ramadan. Wa hadza mimma a'tahu Allah taala hazihil ummata. Ini diantara yang Allah memberikan kepada umat ini. Artinya umat Nabi Muhammad ini dikasih Ramadan, di sini dikasih kelebihan. Wa khassahum bihi, dan dikhususkan mereka bihi ay bi Ramadan, ya. Haitsu ja'ala du'aahum tiwalu ayyami ramadhana wa layalihi mustajabun, ya. Dari sisi dijadikan oleh Allah du'aahum, doa mereka orang yang berpuasa itu, tiwala ayyami ramadhana, sepanjang hari di Ramadan, walayalihi, ya, dan hari malamnya Ramadan itu tadi mustajabun, ya, doanya mustajab, berdoa, ya, di Ramadan. Seperti kita ini ngaji, habis ngaji berdoa, itu mudah-mudahan doanya mustajab. Illa annahu yuta'aqqadu du'a'u indal iftar, nih, ya. Kecuali yuta'aqqadu du'a'u, dimuakkadkan, ya, ditakkidkan, ya, dikuatkan indal iftari, ketika berbuka puasa. Li hadisi inna lisaimi inna fitrihi la da'watun ma turaddu. Inna lisaimi, ketunggunya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika berbukanya, la da'watun ma turaddu, pastilah ada doa yang tidak ditolak. Nah, cuma ngerjainnya gitu, kalau lagi minum masuk manis, es teh, ya, es campur, lupa doanya. Ya, gimana supaya ingat? Tempel, ya, ditempel. Doanya ditempel di meja makan, kan pakai taplak, taplaknya putih, nah boleh di situ atau ditempel. Pasti ingat kalau ditempel gitu. Ya, kalau remnya pakem juga. Biasanya kalau buka nggak pakem remnya. Ya, jadi ada hadis secara khusus. Ya. Wa hadisi salasatin la turaddu da'watuhum. Yang kedua ada hadis yang salah satun, ya. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok tidak ditolak doa mereka. Wa adda minhum, ya, dan dipersiapkan, dijanjikan kepada mereka. Minhum as-saimu hatta yuftira. Ya, di antaranya itu adalah orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Akhrajahu Tirmizi wa hasanahu, meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmizi dan dihasankan hadis ini. Qauluhu da'watun mustajabatun ay makbulatun la yuradduhallahu ta'ala. Dakwah mustajabah maknanya makbulatun, diterima, ya, la yuradduhallahu ta'ala, yang tidak ditolak doa itu oleh Allah Ta'ala. Qala Al-Manawi, berkata Imam Al-Manawi, wa inna makana du'a saimi mustajaban. Sesungguhnya doa orang yang puasa itu mustajab. Li'anna sauma mana'an nafsa anis syahawati. Karena berpuasa itu mencegah diri seseorang itu dari syahwat. Fa idza taraka syahwatahu min ajlillahi, apabila dia meninggalkan syahwatnya karena Allah Ta'ala, sofa qalbuhu, maka akan jernih, ya, hatinya. Wasaluha haluhu, patut
ya keberadaannya. Fastujiba inda dzalika du'a'uhu, maka dimustajabkanlah ya ketika yang demikian itu doanya. Nah, jadi itu alasannya Al-Manawi ya yang membuatkan syarah Jami'us Shaghir ya. Qala Nawawi fil Majmu'i, berpendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Yustahabbu lis-shaimi ayyad'a fi hali saumihi bi muhimmatil akhirati wad dunya lahu. Yustahabbu, disunahkan lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ayyad'a, bahwa dia berdoa fi hali saumihi, ketika berpuasanya, bi muhimmatil akhirati, dengan ya hal-hal yang penting keakhiratan, ya hal-hal akhirat yang penting, wad dunya lahu, dan urusan dunia baginya, waliman yuhibbu, dan orang-orang yang dicintainya, maksudnya ibu bapaknya, walil muslimin, dan bagi kaum muslimin dan muslimat, lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini ya. Jadi hadis ini maksudnya bahwa doanya orang puasa itu mustajab, berdoa urusan akhirat, urusan dunia. Nah, bisa baca kitab itu termasuk urusan akhirat walaupun dianya masih di dunia gitu. Mintanya Ramadan nih, banyak minta supaya bisa ya. Faidatun, hazihi faidatun. Qalal ulama'u, berpendapat ulama, al-istijabatu baina halatain. Mustajabnya doa orang yang berpuasa itu di antara dua keadaan. Baina an tu'ajjila li sahibiha fid dunya. Di antara disegerakan bagi si ya orang yang doanya mustajab itu di dunia. Artinya bisa jadi yang dia minta itu disegerakan di dunia ini. Wa imma an tu'akhkhira lahu fil akhirati, dan bisa jadi ditunda di akhirat ya. An tu'akhkhira, ditakhirkan, artinya ditunda lahu ya bagi orang itu tadi yang berdoa fil akhirat. Di dunia enggak dikasih. Nah, itu Allah yang maha murah dan Allah yang maha tahu lebih bagus mana, dikabulkan di dunia atau disimpan. Ya, sering saya menyinggung itu bahwa ada orang yang gak siap jadi orang kaya. Nah, kalau dia kaya maka dia tidak bagus nanti akibatnya gitu. Nah, yang seperti itu Allah menundanya. Fa in kana matlubuhu allazi sa'alahu muqaddaran ujjila lahu. Ya, fa in kana matlubuhu, apabila yang dimintanya, allazi ya yang dituntutnya, allazi sa'alahu, yang ia meminta kepada Tuhan, muqaddaran, sesuatu yang sudah ditetapkan, ujjilalahu, maka ia akan disegerakan, artinya disegerakan di dunia gitu. Wa illa, apabila ia belum ditakdirkan, memang catatannya enggak ada tetapi dia meminta, iddakhara lahu fil uqba, iddakhara lahu, iddakhara, maka disimpan lahu ya bagi sahibud doa itu tadi fil uqba ya ai fil akhirah, wa fi kullin khairun, wa fi kullin, dan pada keseluruhannya itu artinya dikasih di dunia atau dikasih di akhirat, khairun, bagus untuk dirinya ya. Jadi orang muslim itu husnuzonnya bagus gitu, dikasih di dunia menurut dia pantas dan dia bisa membawanya. Jadi kira-kira itu begini.
Ada ustadz yang grafiknya itu naik dari sisi duniawi mamanya. Tapi ada yang grafiknya itu enggak, dia susah payah tapi tetap aja susah mamanya perbandingannya. Nah itu bukannya yang ini tuh hebat, bukan gitu. Menurut Allah itu dia bisa. Artinya dia punya harta tapi dia tidak berubah dari garis yang sudah ditetapkan. Kalau yang ini kalau dikasih kaya nggak berhenti ngajarnya nih. Ya, main saham justru gitu loh. Ya, justru dia bisnisnya ke luar negeri, bisnisnya keluar kota. Saya dulu punya teman ya, waktu di Tebu Ireng itu. Saya yakin dia di atas rata-rata di dalam satu kamar gitu. Karena memang baca kitabnya bagus gitu. Ayahnya pengusaha garment ya. Levi semua itu ayahnya. Dia kakak adik gitu. Kalau dia lagi ngajar yang lainnya itu, saya juga suka duduk gitu dengerin. Dia bagus, bacanya bagus gitu. Tetapi dia nggak menarik gitu loh sama dia. Dunia itu tuh nggak menarik gitu. Ketika dia pulang ke sini nggak menarik. Justru dia lebih menarik ya bisnis gitu. Jadi ketika dia dapat rezeki, justru yang sudah dia bangun seperti ini ditinggalkan. Nah itu sayang-sayang gitu ya. Jadi wa fi kullin khairun, pada keseluruhannya itu bagus. Al-hadisul isyrun, hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man aftara sha'iman min Ramadhana." Barang siapa yang memberi berbuka ya. Man aftara yauman ya. Siapa yang memberi berbuka satu hari min Ramadhana ya, dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahallah. Oh ini man aftar ini berbuka maksudnya kagak buat berpuasa ya. Bahasa Arab tuh kadang-kadang siakul kalamnya yang bisa menjelaskan. Man aftara yauman, barang siapa yang berbuka maksudnya enggak berpuasa gitu. Enggak puasa. Ya. Yauman satu hari saja. Min Ramadhana, dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada pembenar. Rakhasahallahu lahu, yang Allah memberi rukhsah baginya. Kalau orang sakit nggak puasa itu kan rukhsah. Musafir tidak puasa itu rukhsah. Nah bukan itu. Kenapa nggak buat puasa? Males mamanya. Lagi berat nih urusan, lagi banyak mamanya. Tapi beratnya itu bukan yang termasuk yang rukhsah. Lam yakdi anhu siyamad dahri kullihi wa in shamahu. Maka ia tidak bisa mengqadha anhu min yaumin siyamad dahri, puasa 1 tahun kullihi keseluruhannya, wa in shamahu, meskipun dia melakukan puasanya. Jadi nggak bisa dibayar, nggak bisa dikodok kalau dia tinggalkan tanpa ada rukhsah. Nah ini harus jadi perhatian ya buat kita, jangan sampai tanpa ada rukhsah. Sebenarnya kalau kita itu udah termasuk bagus ya, artinya kita paham benar. Kita nggak mungkin melakukan. Yang dimaksud ini, ketika kita paham semacam ini, jaga anak, ya keluarga, karena memang dia keluar rumah gitu loh. Nah kasih, ya jadi boleh ditulis, umpamanya hadis ini memberikan atensi kepada anak-anak muda gitu ya.
Di sini ditulis sehingga nanti kalau orang yang masuk ke berandanya baca gitu dan dia menjadi terketuk. Kalau tidak ada rukhsah tidak bisa dibayar walaupun puasanya 1 tahun dari lantaran besarnya Ramadan. Akhrajahul Imamu Ahmadu wa ashabus sunani. Mengeluarkan hadis ini Imam Ahmad dan ashabus sunan, ya, orang para muhaddis yang memiliki sunan, ya. Sunan Abu Daud, ya, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan lain sebagainya. Sarhul hadis, ya. Qauluhu man aftara yauman min Ramadana. Adapun hadis yang mengatakan berbuka 1 hari di bulan Ramadan. Khassahu bizikri, ya, dikhususkan dengan penyebutan kata 1 hari, artinya apalagi 2 gitu ya, 3. Khassahu bizikri, kekhususannya dalam penyebutan, ya, tanwihan li hurmatihi, sebagai sanjungan li hurmatihi, atas kehormatan, ya, kemuliaannya Ramadan. Watambihan, dan sebagai perhatian li'azimi manzilatihi, pada besarnya kedudukannya Ramadan. Jadi Ramadannya itu yang enggak sebanding dengan puasa dibandingkan, walaupun puasanya 1 tahun gitu. Enggak sebanding. Oleh karena itu tarawih, ya, yang menjadi syarat pelengkap setelah puasa dengan tarawih jangan sampai ditinggal. Maaf kata nih, seandainya kejepit bagaimanapun juga, walaupun umpamanya bilangannya tidak mesti 20, yang penting tarawih jangan ditinggal. Kan sekarang kayak kita bagaimana, waktunya ngepas, ya, harus pindah tempat dan lain sebagainya, tetapi tarawihnya di situ 8, ya udah terima aja 8. Mau diapain lagi? Ya. Jangan ribut. Saya baru dapat video nih dari, mungkin ada yang lihatnya. Jadi berantem karena udah baca kunut nggak baca kunut. Orang karena HP dipegang orang, di videoin tuh. Ya, imam diprotes sama jamaah, di videoin, kemudian dipublish gitu. Orang kan jadi tahu kan. Sebenarnya kan nggak mesti ribut, apalagi sampai dorong fisik gitu ya. Kan yang ditinggal itu sunnah kan. Tarawehnya sendiri juga sunnah. Nggak layak untuk sampai berantem gitu. Dan yang herannya, kenapa sih mesti dipublish yang begitu-begitu? Kan jadi memalukan ya. Nah, intinya itu kedewasaan berpikirnya yang kurang. Ya, jadi memang Ramadannya itu besar. Ya, itu yang menyebabkan sampai tidak terbanding dengan puasa 1 tahun karena besarnya Ramadan. Qala ba'duhum, berpendapat sebagian ulama, wa idza kana al-wa'idul mazkuru fi hadzal hadisi liman aftara yauman min ayyamihi bi ghairi uzrin. Wa idza kana al-wa'idul mazkuru, apabila janji yang keras itu, wa'id itu janji yang keras. Kalau wa'dun janji yang bagus, ya. Fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini, liman aftara yauman, bagi orang yang berbuka 1 hari min ayyamihi, dari hari-hari Ramadan. Bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Fahaza yastalzimul ajrul kabiru liman shoma yauman minhu imanan wahtisaban. Fahadzal fahm, dengan pemahaman ini
Yastalzimul ajrul kabiru, melazimkan pahala yang besar, liman shoma yauman, ya, bagi orang yang puasa satu hari, minhu, dari Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, ya, karena ihtisab. Ini juga kalimat yang perlu dapat perhatian tuh gini. Selalu kita dari kecil mendengar kata imanan wahtisaban, artinya itu dia berpuasanya itu karena beriman, imanan gitu. Wahtisaban selalu diartikan itu mengharap pahala dari Tuhan gitu. Padahal yang dimaksud ihtisab itu mengharap bukan cuma pahala, maksudnya gini. Kan Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih gitu. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan. Jadi tidak pakai manajemen malaikati gitu. Lah kalau puasanya diberikan kepada Allah, kalau dia itu menyerahkan dan tidak meminta, nggak ada masalah. Seperti orang-orang sufi ya, mereka itu setiap segala sesuatunya itu mereka tidak meminta. Jadi memang untuk Allah saja, lillahi ta'ala. Tetapi syariat mengajarkan imanan wahtisaban gitu. Ya, alam syariat nih, imanan wahtisaban. Maksudnya bukan cuma pahala, kira-kira gitu, meminta sesuatu dari Allah, ya Allah keuntungannya apa buat saya gitu. Itu maknanya ihtisab. Oleh karena itu disuruh berdoa. Jadi umpamanya ketika dia berdoa dalam berpuasanya, ya Allah bihurmati hadza shaum ij'alni kaza wa kaza gitu. Karena keberkahannya puasa, besarnya puasa ini, jadikannya begini, begini. Minta, itu namanya ihtisaban. Jadi ihtisaban itu harus dijelaskan ketika diberikan kepada Allah, dia meminta upah dari yang dia bekerja gitu loh kira-kira. Itu dalam alam syariat. Kalau mutasawif dia enggak. Ya terserah Allah aja. Karena memang berbeda. Tapi pintu syariat mengatakan dua, imanan wahtisaban. Nah, yang ini maksudnya nih. Yang belum bisa baca kitab, yang belum bagus baca kitab, belum ini. Nah, ini tempatnya minta. Waktu puasa tuh. Nah, tadi hadisnya sudah jelas ya, indal iftar, ketika berbuka puasa. Minta di situ. Dan nanti di akhir Ramadan, malam takbiran. Malam takbiran itu jangan tidur. Biasanya malam takbiran justru, wah udah ini, nyetel televisi, angkat kaki, pegang remote. Karena apa? Katanya bisul, ibarat bisul udah pecah nih. Jangan, itu tempatnya ihtisaban tuh begitu maknanya. Qauluhu fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu. Sabda Nabi tanpa ada rukhsah, yang rukhsah diberikan oleh Allah kepadanya. Wa fi riwayatin min ghairi uzrin, bukannya rukhsah tapi uzrin. Jadi rukhsah bermakna uzrun gitu ya. Wa fi riwayatin min ghairi illatin, tanpa ada illat, alasan ya. Nggak ada alasan. Jadi ini bisa jadi teks hadis itu bunyinya, redaksinya tidak sama, tapi substansi maknanya sama. Ya, jadi ya fi ghairi rukhsatin, min ghairi uzrin, min ghairi illatin. Redaksinya tiga, tetapi maknanya sama.
Wa yu'khazu minhu anna ashabal a'zari la yashmiluhum hadzal zajru wal wa'idu kama huwa zahirun. Wa yu'khazu minhu, maka diambil minhu ay min hazihil kalimah anna ashabal a'zari, ya, bahwa orang-orang yang punya uzur la yashmilumul hadzal zajru, maka tidak meliputi mereka oleh larangan ini, wal wa'idu, dan ancaman ini, kama huwa zahirun, sebagaimana itu jelas, ya, enggak termasuk. Qauluhu lam yaqdi minhu siyamad dahri, ya, siyamad dahri kullihi. Adapun sabda Nabi tidak bisa terqada baginya puasa 1 tahun keseluruhan, hadza kharaja makhrajul mubalaghati wa zajru an yuftira as-shaimu bila uzrin. Hadza kharaja makhrajal mubalaghah, ini keluar dari tempat yang mubalaghah, yang makna sangat, gitu ya. Ya. Wa zajru an ayyuftira shaima bila uzrin. Ya, dan larangan, cegahan dari berbuka as-shaim ayyuftira shaimu, ya, berpuasa orang yang berpuasa, ya, membatalkan ayyuftira, membatalkan shaimu bila uzrin, tanpa ada uzur. Ya, artinya ini makhrajul mubalaghah ini di mana yang benar-benar memang mubalaghah, enggak ada alasannya, sakit enggak, musafir enggak. Hanya saja kalau di masyarakat jangan disebutin, ya. Hanya saja perbedaan imam-imam mazhab itu menjadi penting, ya. Artinya gini, saya membaca pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Beliau mengatakan maridan au ala safarin itu tidak dijelaskan. Yang dibilang maridan syadidan diartikan begitu oleh ulama-ulama itu menurut pendapat ulama, paman kana maridon ay maridon syadidan, gitu loh. Yang nggak boleh itu puasanya apa, sakitnya yang parah gitu, sakitnya yang berat. Kalau dia puasa jatuh, mamanya, dia puasa nggak ada resiko, mamanya. Imam Daud Az-Zahiri mengatakan bisul saja boleh tidak berpuasa karena bisul sudah termasuk sakit. Cuman di masyarakat jangan disebut. Ini paling tidak begini. Ada orang yang mau taubat gitu. Ya, kemudian dia benar-benar mau taubat dan dia menceritakan bahwa dia meninggalkan sholat itu gimana caranya. Maka kita mesti menyenangkan dia, boleh kita ambil pendapat Imam Daud. Ente dalam tubuh ente ada sakit nggak? Nggak ada, enggak, yang paling kecilnya. Ada nih jerawatan nih. Sakit nggak? Sakit. Ya udah, itu jadiin alasan. Kalau orang itu memang mau taubat gitu loh. Maksudnya gini. Saya di Masjid Himatul Masakin, mualim itu menghadap seperti di kantor tuh, tempat duduknya Haji Iding gitu. Kemudian datang Kiai Asmawi Raisin dari Pangkalan Jati. Mualim, ini ada jamaah saya nih. Dia kiai yang jadi lurah gitu. Tapi jadi kiai dulu sekian puluh tahun, kemudian jadi lurah. Dia talak 3. Tapi dia nyesel, dia mau balik. Tapi dia nggak mau. Bekas bininya itu dikawinin orang dulu, dia nggak mau. Kalau dikawinin dulu, dia nggak mau balik. Gitu. Gimana Mualim? Ngomongnya langsung apa enggak? Gitu. Ngomongnya langsung.
langsung 3 itu, bukannya 3 kali talak gitu loh. Kalau 3 kali talak udah nggak bisa. Nah, yang masih bisa ketolong tuh kalau talak 3 gitu loh. Menurut mazhab Syafi'i itu ya sudah talak 3. Ya. Nah, kata mu'alim, ikutin saja pendapatnya Umar. Umar yang mengatakan, Sayyidina Umar itu kalau orang mengatakan langsung 3 itu 1. Suruh taklid dia seperti itu. Dan ini jadi perhatian. Jangan ya melakukan lagi. Saya waktu itu saya dengerin gitu. Oh. Nah, ini juga maksudnya gitu nih, maksudnya. Bukan maknanya kita mau ngajarin orang gampangin, wah ini ada kesandung nih berdarah, nah kagak puasa dah. Ut Daud Az-Zahiri, bukan begitu maksudnya. Orang datang ngomong sama kita nih mau taubat gimana. Kalau seandainya 1 hari aja 1 tahun, dia ninggalinnya itu 2 minggu itu. Berarti 12 tahun bagaimana? Kan berat. Nah, boleh tuh kita memberikan pendapat yang semacam itu, rukhsah, pendapat dari ulama mazhab yang lain. Nah, itu kalau mau baca dalam Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, ya. Jadi kalau guru harus punya kunci Inggris gitu loh, yang ini pakai ini gitu loh. Karena kasihanan kan mau taubat suruh puasa 12 tahun gitu. Bisa kagak jadi. Ya. Qauluhu wa insamahu ya aid dakhra ya. Meskipun dia berpuasa dakhra ya sepanjang tahun gitu. Wal makna annal qada'a liman aftara yauman bila uzrin. Bahwa mengqada bagi orang yang berbuka sehari tanpa uzur, la yaqumu maqamal adai, tidak ya mendudukkan pada makom menunaikan. Wa insama audul yaumi dahran, meskipun puasa menggantikan 1 tahun ya. Audul yaumi ya menggantikan 1 hari, dahran 1 tahun. Li'annal isma la yaskutu bil qada'i. Ini ilatnya karena dosa tidak gugur dengan mengqada. Wa in saqata bihi saumu, meskipun gugur puasanya. Orang yang mengqada kalau sudah diqada gugur kewajiban melakukan qadanya. Tapi dosanya tidak gugur dengan mengqada. Ya. Wali annal qada'a la yusawil ada'a fil kamali, oleh karena mengqada itu tidak sama ya dengan menunaikan secara sempurna. Qala Ibnul Munir, berpendapat Ibnul Munir, hadza huwal alyaku bimaknal hadis. Ini adalah yang lebih layak ya bimaknal hadis, dengan makna hadis ini. Wala yahmilu ala nafil qada'i bil kulliyati, dan tidak mengandung menafikan qada secara keseluruhan. Jadi mengqada bagi orang yang sakit, mengqada musafir tidak masuk dalam pengertian ini. La ta'ahada ya ibadatun wajibatun muaqqatatan la tuqbalul qada'. Karena tidaklah mengikat ya ibadah yang wajib yang berwaktu itu la tuqbalul qada'u, yang tidak dapat menerima qada'. Ya. Wa qad dallal haditsu ala tahrimil iftar fi ramadhana bighairi uzrin annahu minal kaba'iri. Dan menunjukkan hadis ala tahrimil iftar, atas keharamannya berbuka fi ramadhana, di dalam bulan Ramadan. Ya, bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur, wa annahu minal kaba'iri, dan termasuk dosa besar. Nah, jadi dosa besar itu
setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu namanya dosa besar. Nah, termasuk juga puasa, meninggalkannya itu kan nggak disebutkan gitu. Tapi ketika disebutkan di dalam hadis itu maknanya dosa besar juga. Jadi perintah puasanya berdasarkan Al-Quran, tapi tidak ada ancamannya di dalam Al-Quran, nggak ada. Kan berbeda dengan inna syirka la zulmun azim dan lain sebagainya ya. Minal kabair, dosa-dosa, membunuh dan lain sebagainya. Nah, walaupun dijelaskannya di dalam hadis, maka dia tidak, ya, maka termasuk dosa besar. Al-hadisul hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, pada suatu malam, ya, shalla zata lailatin, salat di suatu malam fil masjid, di dalam masjid. Ini garis bawah ini dikata di masjid. Jadi yang terdengar selama ini Nabi itu tidak taraweh gitu loh. Ya, Nabi di rumah gitu loh. Padahal yang mestinya dijelaskan itu shalla dzata lailatin fil masjid. Nabi sholatnya itu di masjid. Ya, sholat taraweh itu. Fa shalla bi sholatihi nasun. Maka sholat dengan sholatnya Nabi orang banyak, ya, manusia. Summa shalla minal qabilati, kemudian sholat bersama qabilah-qabilah, berarti kelompok-kelompok, ya, dari kabilah-kabilah. Fakasuran nasu, maka banyak, ya, manusia. Summa jtama'u minal lailati tsalisati awir rabi'ati, kemudian summa jtama'u, kemudian berhimpun annas, ya, manusia, min lailati tsalisati, malam ketiga, awir rabi'ati, atau malam keempat. Nah, kalau malam 3 berarti Nabi baru 2 kali, ya, atau malam keempat berarti baru 3 kali gitu. Falam yakhruj ilaihim, ya, di malam ketiga atau malam keempat itu Nabi nggak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, maka tatkala subuh, qala, ya, Nabi bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang mencegah diriku untuk keluar bersama kalian. Illa anni khasyitu an tuqrada alaikum, kecuali aku khawatir diwajibkan untuk kalian taraweh. Wadzalika fi ramadhana, yang demikian itu di dalam Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma, meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya. Ya, jadi ada yang menjelaskan Nabi sholat di rumah gitu, bukan. Nabi itu 2 hari, 2 malam atau 3 malam di masjid. Cuma tambah banyak gitu. Qauluha shalla zata lailatin, ya. Hadis yang mengatakan sholat di suatu malam, aiqama yusalli minal lail. Ya, Nabi sholat di satu malam. Wa kana qiyamul laili fardan alaihi, dan sholat malam bagi Nabi wajib hukumnya. Qauluha fil masjidi, ya, adapun perkataan riwayat Imam Bukhari itu di masjid, akhaza minhul jumhuru istihbabu fi'li tarawih jama'atan fil masjidi. Mengambil minhu dari hadis itu al jumhuru, ya, mayoritas ulama, istihbabu fi'li tarawih, disunahkan mengerjakan tarawih jama'atan fil masjid, berjamaah di masjid.
Wa ayyadahu ya fi'la Umar radhiyallahu anhu indama jama'an nasu ala qari'in wahidin. Wa ayyadahu dan menguatkan ya apa itu istimbat hukum tadi itu jumhur ulama fi'la Umar radhiyallahu anhuma perbuatan Umar radhiyallahu anhu indama jama'an nasa ketika Umar mengumpulkan manusia ala qari'in wahidin atas qari'in ay imamin wahidin atas satu imam ya satu imam fi ayyami khilafatihi pada hari-hari kekhilafahannya beliau. Qala al-Hafizu al-Iraqi berpendapat al-Hafiz al-Iraq istadalla bihi mengambil dalil dengan hadis ini alanal afdala fi qiyami syahri ramadhana bahwa yang afdal pada ya qiyam di syahrul Ramadan artinya salat malam di bulan Ramadan ayaf ala fil masjidi fi jama'atin mengerjakannya di dalam masjid berjamaah liqaunihi alaihi salatu wassalam oleh karena ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya fa'lu dzalika melakukannya demikian. Wa innamat tarokahu sesungguhnya Nabi meninggalkannya limakna qad amina biwafatihi karena sudah merasa aman dengan wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa khasyatul iftiradi yaitu takutnya diwajibkannya tarawih. Wa bihadza qala Syafi'i wa jumhuru ashabihi ya dengan yang ini hadis wa bihadza ay bihadzal hadis qala Syafi'i berpendapat Imam Syafi'i wa jumhuru ashabihi mayoritas ulama Syafi'iyah wa Abu Hanifah wa Ahmadu wa ba'dul Malikiyah ya Imam Ahmad dan sebagian Imam Malik wa qad amara bihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memerintahkan ya bihi fi Ramadan Umar radhiyallahu anhu wastamarra alaihi dan terus menerus alaihi ya bagi Umar itu tadi amalan sahabati untuk mengamalkan amalan sahabat radhiyallahu anhum wasairul muslimina dan keseluruhan ya orang-orang muslim wasara minasya'airid zahirati maka ia akan menjadi syiar-syiar yang zahir bagi Islam kasolatil idi ya seperti salat Id wa dhahaba akharuna ila anna fi'laha furada berhaluan sebagian yang lain ila anna fi'laha bahwa melakukan tarawih furoda sendiri fil baiti di rumah afdalu itu lebih utama liqaunihi alaihi salatu wassalam wajibun ala dzalika qabla hazihil layali karena ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wazaba ala dzalika wazaba menjadikannya keseharian ala dzalika atas yang demikian itu qabla hadzal layali sebelum malam-malam ini yang 2 atau yang 3 hari. Nabi sholatnya di rumah. Ada yang menjadikan alasannya seperti itu. Wa ba'daha dan yang sesudahnya ya sesudah tarawih ini. Wa tuwfiya dan ketika beliau wafat wal amru ala dzalika ya perintahnya atas yang demikian itu. Itu menurut sebagian. Summa kanal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian ya kanal amru adalah perintah yang dimaksud amr perintah Umar itu tadi ala dzalika untuk ala dzalika ala qari'in wahidin dengan satu imam itu fi khilafati Abi Bakrin ya pada khilafah Abu Bakar wasadran min khilafati Umar ya dan permulaan pada khilafahnya Umar wa bihadza qala Malikun wa Abu Yusuf ya dan demikianlah pendapat Imam Malik dan
Abu Yusuf ya. Qauluha fasalla bisolatihi nasun. Adapun bersolat ya bersama Nabi itu banyak orang. Ai annahum iqtadu bihi, bahwa mereka itu mengikut sama Nabi. Wa huwa dalilun ala jawazi ada'in nafilati jama'atan. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh ya menunaikan sholat sunnah dengan berjamaah. Bagi ustadz-ustadz yang mengajarkan sholat tasbih berjamaah, itu ada yang menentang, padahal enggak. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh sholat sunnah ya dengan berjamaah, ya li ta'lim, karena niatnya menjadikan pelajaran. Wa akhadha minhul fuqaha'u annahu la yushtaratu li sihhatil jama'ati niyatal imami. Ini yang kedua. Wa akhadha minhu, dan diambil minhu ay min hadzal hadis al fuqaha'u oleh fuqaha annahu la yushtaratu, bahwa tidak dipersalahkan li sihhatil jama'ati, untuk sahnya berjamaah niatul imam, niatnya imam. Jadi sholat imam tidak wajib niat jadi imam. Ya, tidak wajib. Bal yakfi niatul makmumi, maka cukup memadai makmumnya. Apabila makmumnya niat jadi makmum, maka itu sholat berjamaah. Wa alaihi yajuzul iktida'u bihi, dan alaihi ala hadzal qaul yajuzul iktida'u, boleh mengikut bihi ay bil imam wa illam ya'lam, meskipun imamnya tidak tahu ada makmum, tetap imamnya dapat berjamaah, kecuali sholat Jumat. Ulama berpendapat imamnya wajib niat jadi imam, makmumnya wajib niat jadi makmum sholat Jumat. Tapi kalau sholat harian enggak ya. Qultu, saya berpendapat, fi adami inkarihi alaihim iqrarun li fi'lihim. Ya, tidak ada yang mengingkari atas mereka itu, para ulama al-fuqaha, iqrarun li fi'lihi, ya, ikrar atas perbuatan mereka itu, pendapat mereka itu. Qala fi umdatil qari, ya, berkata musannif dalam umdatul qari, wa fihi anna qiyama ramadhana sunnatun bil jamaati. Wa fihi fil hadzal hadis anna qiyama ramadhana, bahwa salat di bulan Ramadan sunnatun bil jamaati, sunnah berjamaah. Walaisa kama zama'ahu ba'duhum, tidak sebagaimana diduga oleh sebagian mereka, annahu sunnatu Umar radhiyallahu anhu, itu adalah sunnahnya Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya kan Umar yang menyatukan jamaah menjadi satu imam. Ya, nanti ini di sini dijelaskan. Qauluhu summa shalla minal qabilati. Ya, adapun perkataan Nabi kemudian shalla minal qabilati, ya, ikut bersama Nabi kabilah-kabilah, maka suran nasu, kemudian menjadi banyak ya manusia. Ai annahum tada'u wa akhbara ba'duhum ba'dan. Annahum tada'u, mereka itu memanggil, wa akhbara ba'duhum ba'dan, dan mengabarkan sebagian terhadap yang lainnya. Wa fi riwayatin fil Bukhari, dan pada satu riwayat Imam Al-Bukhari, fa asbahan nasu fatahaddatsu, maka ketika subuh manusia mereka saling menceritakan. Wa inda Ahmad fil musnadi, dan menurut Imam Ahmad pada musnadnya, falamma asbaha tahaddatsu, maka tatkala pagi hari mereka saling bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, min jawfil lail, ya, di waktu malam, di tengah malam. Fajtama'a aksarun minhum, maka berkumpullah aktsaru minhum, lebih banyak lagi minhum dari mereka. Wa minhu yuqadzu istihbabut tada'a ilal khair
Wa minhu min hadzal hadis yuqazu, diambil pendapat istihbabut tada'a, disunahkan memanggil, mengajak ilal khairi, ya, kepada kebaikan, wat tawasi bil haq, dan ya, berwasiat dengan kebaikan. Qauluha summa jitama'u minal laili salisati awir rabi'ati. Adapun perkataan kemudian berhimpun mereka manusia, ya, pada malam ketiga atau malam keempat, hakaza bisyakki fi hadhir riwayati. Demikianlah adanya keraguan pada riwayat ini, yang riwayat Imam Bukhari. Waladzi dallat alaihi riwayatul ukhra, dan yang menunjukkan juga alaihi alal hadis ar-riwayatul ukhra, riwayat-riwayat yang lain, annahum sallu khalfahu, bahwa mereka sholat di belakang Nabi salayalin, ya, 3 malam. Ada riwayatnya. Walama kanatil lailatul rabi'atu lam yakhruj, dan ketika malam keempat Nabi tidak keluar. Fafi riwayatil Bukhari, dan pada riwayat Imam Al-Bukhari, faqad surah ahlul masjidi minal lailati salisati, maka banyaklah ahlul masjid, orang yang biasa ke masjid, minal lailati salisati, pada malam ketiga. Fakharaja, maka Nabi keluar, fasallu bisolatihi, maka mereka yang hadir sholat bersama sholatnya Nabi yang ketiga. Falamma kanatil lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Tatkala malam yang keempat, ajazal masjidu an ahliha, ya, ketidakmampuan masjid, ya, dari ahlinya. Maksudnya orang yang di masjid tidak mampu mempengaruhi Nabi untuk hadir, gitu. Wa fi riwayati Ahmada imtala al masjidu hatta irtassa bi ahlihi. Pada riwayat Ahmad, imtala al masjidu, penuh masjid, hatta irtassa bi ahlihi, sehingga sesak dengan ahli masjid. Qauluhu falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmihi. Yang adapun perkataan Nabi tidak keluar, ya, kepada mereka, ma'a ilmihi, disertai Nabi mengetahui biwujudihim, keberadaan mereka. Kama ja'a musrihan bihi, sebagaimana telah datang penjelasan yang demikian itu. Artinya Nabi tahu. Wa fi riwayatin fil Bukhari, pada riwayat Imam Al-Bukhari, wa zannu annahu qad nama. Sesungguhnya mereka jamaah, annahu, sesungguhnya Nabi qad nama, Nabi tertidur. Faja'ala ba'duhum yatanahnahu, maka sebagian dari mereka itu deheb-deheb, liyakhruja ilaihim, agar Nabi keluar sama mereka, ya. Nih rada-rada nih, ya. Kan rumahnya Nabi kan di samping itu, ya, deheb, batuk, gitu. Dikiranya Nabi tertidur, ya. Ini kelasnya siapa nih, ya. Menarik, ya. Wa waqa'a fi riwayatin, dan terdapat pada satu riwayat, farafa'u aswatahum, mereka meninggikan suaranya, ya. Wa hasobul baba, dan mereka hasobu itu maknanya romahu bil hasba, mereka melempar pintu Nabi dengan batu kecil, kling, gitu loh. Membangunin nggak berani, atau assalamualaikum nggak berani, dehem-dehemannya mat, gitu. Tapi ada yang ambil batu kecil dilempar, gitu loh. Disangkanya Nabi tertidur. Wa qaddalla, ya, faqaddalla fi'luhum hadza ala hirsihim alal khairi wal khauf min fawatihi. Ini dalilnya nih. Wa qaddalla fi'luhum, menunjukkan perbuatan mereka itu, hadza ala hirsihim, ini menunjukkan tamaknya mereka, semangatnya mereka, alal khairi, dalam kebaikan, wal khaufi min fawatihi, dan takut luput,
Ya, nggak mau ketinggalan satu kali pun. Wadalla aidon ala anna kamali sapaqatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga menunjukkan atas sempurnanya kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa fatihi bi ummatihi, dan murahnya Nabi terhadap umatnya. Kalau Nabi keluar jadi wajib, berat ya. Sholat taraweh wajib gitu. Itu namanya ra'fah ya. Qauluhu falamma asbaha, ya, tatkala pagi hari al-muradi sholat subha. Maksudnya ketika sholat subuh. Kama fassarathu riwayatul Bukhari, sebagaimana menafsirkan ya sholat subha itu riwayatul Bukhari. Falamma qada ya sholat al-fajri akbala alan nasi. Ini hadisnya, berarti sholat al-fajri itu subuh. Jadi pagi maksudnya waktu subuh gitu. Falamma qada sholat al-fajri, maka tatkala selesai sholat fajar, akbala alan nasi. Nabi tampil berhadapan dengan halayak ramai. Fatashhadu, kemudian Nabi bersaksi, summa qala amma ba'du fa innahu lam yakhab alayya makanakum. Ya. Fa innahu, sesungguhnya dhamiru sya'an, lam yakhab alayya makanatukum, tidaklah menakutkan bagiku kondisi kalian. Makanakum ay fi halatukum ya. Jadi kata Nabi, kalian yang seperti ini sampai seperti ini tidak mengkhawatirkan bagi aku. Artinya bagus gitu ya. Qauluhu qad ra'aitul ladzi sana'tum. Ya, dalam hadis sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan. Ai alimtu bi wujudikum. Aku mengetahui keberadaan kalian. Wantizarikum li, dan kalian menunggu aku. Nabi tahu. Farru, nah ini garis bawahi ya. Farru'iyatu qad takunu ilmiyatan. Farru'iyatu, ini kasih kalimat takdir. Fa kalimatur ru'ya gitu. Kata ru'ya itu qad takunu ilmiyatan, terkadang maknanya itu ilmiah, artinya melihat dengan ilmu. Jadi Muhammadiyah ini dalilnya ini. Sumu li ru'yati waftilu li ru'yati. Itu ar-ru'ya bimakna ilmiah gitu lah. Jadi ngapain mesti lihat-lihat gerhana, lihat-lihat lagi hilal? Karena yang 10 tahun yang akan datang pun sudah bisa ditentukan. Orang Muhammadiyah itu ketika dia berargumentasi itu seperti ini. Ahli falaknya mengatakan gini. Kami bisa mengukur 10 tahun yang akan datang itu gerhana matahari, gerhana bulan. Dan faktanya terjadi gerhana itu. Itu maknanya ru'ya berarti ilmiah. Maknanya melihatnya bukan la ru'ya bi ainai, bukan melihat dengan 2 mata. Ini alasannya ini. Jadi qad takunu ilmiyatan. Pertama ya. Terkadang dia maknanya dengan ilmu melihat. Wa qad takunu basariyatan. Ini Nahdlatul Ulama nih. Terkadang yang dimakna ru'ya itu maknanya dengan mata. Wa qad takunu hilmiyatan, dan terkadang ru'ya itu maknanya hilmiyah, mimpi. Wal maqsudu huna al-ula. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama, yang mana? Ilmiah. Itulah. Ini orang hadis ya. Jadi argumentasinya itu bisa sendiri ya. Memang kadang-kadang rumit juga gitu ya. Semua gerhana itu kan nggak ada yang meleset. Emang bisa dihitung gitu. Gerhana bulan, gerhana matahari.
Ya, maka kenapa mesti diberi catatan imkanur ru'ya gitu lah. Nah, kalau sekarang imkanur ru'ya itu maksudnya gini. Ini ketika maghrib ini tidak imkanur ru'ya karena di bawah 3 derajat. 3 derajat itu kan bukan dari Nabi. 3 derajat itu kesepakatan Asia, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, ya. 3, imkanur ru'ya 3 derajat. Dalam waktu perbedaan Indonesia dengan Mekah itu 4 jam. Dalam waktu setengah sejam saja, itu derajatnya itu sudah lebih dari 3. Kenapa mesti ditentukan waktu maghrib gitu? Padahal malam itu juga sudah di atas 4. Hanya dalam waktu 30 menit. Rumit juga. Ya. Nah ini stabilo ini. Kalau alasan mau ngikut Muhammadiyah ada dalilnya. Ilmu boleh-boleh aja ya. Qauluhu wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidak ada yang mencegah aku dari keluar menjumpai kalian illa anni qad khasyitu an tufrada alaikum, kecuali bahwa aku khawatir diwajibkan bagi kalian. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, dalla annahu kana fardan alaihi wahdah. Ini menunjukkan ya bahwa annahu sesungguhnya ya tarawih itu qiyam fardan alaihi wahdah, wajib bagi Nabi saja. Ya, sebab kalau Nabi berjamaah nanti jadi ke bawah wajib, karena bagi dia hukumnya wajib, maksudnya gitu. Nabi kan wajib sholat malam, syariatnya wajib buat Nabi. Nah kalau orang ngikutin nanti dikhawatirkan dianggap kuat jadi wajib. Wa qudruya an Ibni Abbasin anna qiyamal laili kana fardan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa qiyamul lail ya fardan, ya hukumnya wajib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhazal ulama'u min hadzal hadis, dan telah mengambil ulama dengan hadis ini al-qaidata al-masyhurata, kaidah yang masyhur. Ini juga garis bawahi. Apa kaidah dari hadis ini? Idza ta'aradat maslahatani, apabila berbenturan 2 kemaslahatan, qaddima ahammuhuma, maka didahulukan yang lebih penting. Ya. Didahulukan yang lebih penting. Artinya Nabi itu tahu persis gitu loh. Buat dia wajib, buat umatnya tidak wajib gitu. Maka kalau dia keluar, maka itu menjadi aham. Maka untuk tidak terjadi aham, maka Nabi tidak keluar, maka bersama masyarakat jadi muhim. Jadi bersama masyarakat hukumnya muhim, buat Nabi aham. Ya, itu kaidah dari hadis itu melahirkan kaidah itu. Li'annahu alaihi salatu wassalam kana ra'as salata fil masjidi ya maslahatan libayanil jawaz. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'at salata, memandang salat itu fil masjid, di dalam masjid, maslahatan, ya adalah kemaslahatan, kebaikan, libayanil jawazi, menunjukkan bahwa diperbolehkan. Au annahu kana mu'takifan, atau bahwa yang dimaksud adalah mu'takifan, adalah i'tikaf. Falamma aradahu, maka tatkala berbenturan khaufal iftiradi, ya
Falamma aradahu, maka tatkala berbenturan, khauful iftiradi, khawatir menjadi wajib alaihim, atas mereka manusia, tarokahu, Nabi meninggalkannya, itu tadi ya, yahduru fil masjid li azmil mufsidati, karena besarnya mafsadat, allati yakhafu min ajzihim, yang dikhawatirkan ketidakmampuannya jamaah. Ya. Faidatun, hazihi faidatun. Rawal Bukhari fi sahihihi an Abdurrahman bin Abdul Qari. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab lailatan fi Ramadhan. Ya, kata ya Abdurrahman bin Abdul Qadir, aku pernah keluar bersama Umar bin Al-Khattab lailatan fi Ramadhan. Satu malam di dalam Ramadan, ilal masjidi, dalam masjid. Faizan nasu auza'u, ketika itu manusia itu berbagi. Berbagi maksudnya auza'ul makan, gitu. Berbagi tempat. Mutafarriqun, mereka berpencar-pencar. Yusallur rajulu li nafsihi, salat seorang untuk dirinya. Wa yusalli rajulu, ya, fayusalli bi salatihi rahtu. Salat seseorang, fayusalli bi salatihi, maka salat dengan satu orang itu ar-rahtu. Ar-rahtu maknanya al-ahlu, keluarganya. Jadi ada satu orang diikutin keluarganya. Jadi satu imam, pengikutnya, makmumnya 4, makmumnya 2, mau 3, tapi banyak, imamnya banyak dalam satu masjid. Itu pada masa khalifah. Qala Umaru inni ara law jama'tum haula'i ala qari'in wahidin. Kata Sayyidina Umar, inni ara, aku berpandangan, law jama'tum, seandainya kalian berkumpul haula'i, mereka itu semua ala qari'in wahidin, ay ala imamin wahidin, imamnya satu. Ya, lakana amsala, maka itu paling amsal, paling mungkin. Summa azama, kemudian Umar bercita-cita. Fajama'ahum, maka dihimpunlah mereka itu ala Ubay bin Ka'bin. Ya, fajama'ahum, maka dikumpulkan mereka itu ala Ubay bin Ka'bin, ya, untuk menjumpai Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku keluar bersama Umar pada malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, dan manusia salat dengan ya imam mereka itu. Ya, artinya imamnya qari'ihim wahidin, qari'nya satu gitu. Faqala, maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hazihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi pada masa Umar itu sudah digunakan kata bid'ah, dan ini riwayatnya riwayat Bukhari, Umar yang mengatakan, ya, ni'mal bid'atu hazihi, sebagus-bagusnya bid'ah itu ini. Berarti ada bid'ah hasanah. Karena Umar yang mempelopori untuk sholat satu masjid, satu imam. Nah tadi ini taraweh bukannya sunnahnya Umar gitu loh, bukan. Memang dia yang menyatukan satu imam. Tapi tarawehnya bukan sunnah. Ya. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumun. Ya. Dan yang tidur ya daripada bid'ah afdalu minallati yaqumun, ya, lebih utama dari orang yang bangun, ya. Yuridul akhiral laili, yang ia bermaksud sholatnya di akhir malam. Wa kana nasu yaqumuna awaluhu, dan manusia ya mengerjakannya awal. Umar mengerjakannya
tarawehnya tengah malam. Boleh, ya, dan itu lebih bagus karena memang Nabi pernah sekali keluar sholat Isya itu tengah malam. Dan Nabi mengatakan, ya, laulam asyukka ala ummati, kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum sholatal isya fi hadhihi sa'ah. Aku perintahkan mereka sholat Isya itu waktunya ini, malam gitu. Ah, sekarang nih sholat Isyanya jam ini, jam 11. Kira-kira orang datang nggak sholat Isya? Jadi Umar tidur dulu baru sholat Isya. Abu Bakar sholat dulu baru tidur. Itu perbedaannya. Al-hadis wa isyrun wallahu a'lam.